Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Mumin, NIM 2024-11-1118 dari kelas sistem basis data C. Di sini saya akan mempresentasikan modul 4 praktikum. Nah, pertama ya ini ERD-nya. Nah, terus terdiri dari 11 entitas pada data peminjaman peralatan lab device Silkom. Ada 11 entitas. Nah, yang pertama itu jenis barang, lab, kepala lab, dosen, aslab, UKM, kegiatan peminjaman, pengembalian, dan item peminjaman. Yang pertama yaitu membuat tabel jenis barang. Nah, di sini menggunakan create tabel jenis barang, jenis barang ID, tipenya semen serial, jenis barang ID ini primary key dan not null, terus jenis barang tipenya varchar 50, not null, dan unique. Keterangan ini tipenya teks atau bisa optional. Yang selanjutnya itu menggunakan membuat tabel barang. Nah, di sini menggunakan create tabel barang ID, tipenya small serial, tipenya serial, terus primary key dan not null. Not null ini artinya wajib diisi. Terus yang kedua yaitu nomor seri, varchar 20, unique, dan not null. Juga wajib diisi. Terus deskripsi teks. Nah, deskripsi teks ini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Selanjutnya jenis barang tipenya small serial, not null, lab ID tipenya juga small serial dan not null juga. Jadi wajib diisi. Selanjutnya yaitu tabel lab. Nah, create tabel lab, lab ID ini tipenya small serial, primary key, dan lab ID ini primary key dan not null juga wajib diisi. Terus nama ini termasuk varchar 50, not null juga wajib diisi. Terus deskripsi teks ini optional. Deskripsi ini tipenya teks. Nah, ini optional untuk diisi atau tidak, boleh diisi atau tidak. Yang selanjutnya itu query tabel lab, kepala lab. Nah, di sini menggunakan create tabel kepala lab, tanggal mulai, date, menggunakan tipe date, nah atau not null. Nah, ini wajib. Terus tanggal selesai ini date, menggunakan date, menggunakan tipenya date, ini optional, bisa diisi atau bisa tidak. Terus statusnya ini menggunakan tipe char 50, not null wajib diisi. Terus lab ID ini tipenya small serial, not null wajib diisi. Dosen ID ini small serial dan null juga belum wajib diisi. Yang selanjutnya yaitu membuat tabel dosen. Di sini menggunakan create tabel, nama menggunakan tipenya yaitu varchar 50, not null. NIP menggunakan varchar 20, not null, dan unique. Dosen ID menggunakan tipe datanya small serial dan dosen ID primary key dan not null. Selanjutnya membuat tabel aslab. Nah, dalam membuat tabel aslab ini create tabel aslab, NIM dari aslab ini varchar 20, not null, dan unique. Nama ini varchar 50, not null. Nomor HP varchar 20, not null, dan unique. Terus aslab ini tipenya small serial, aslab ID ini primary key dan not null. Lab ID ini tipenya small serial dan not null. Dan berarti ini wajib diisi semua. Nah, yang selanjutnya yaitu tabel UKM. Nah, membuat tabel UKM yaitu yang pertama nama UKM tipenya varchar 50, not null, unique. Dan terus selanjutnya keterangan tipenya teks, UKM ID tipenya small serial, UKM ID ini primary key dan not null juga. Nah, yang selanjutnya itu tabel kegiatan. Itu create tabel kegiatan, nama kegiatan ini tipenya varchar 50, not null, dan unique. Terus selanjutnya teks ini tipenya keterangan ini tipenya teks. Terus tanggal mulai ini tipenya date dan not null. Tanggal selesai ini tipenya date, not null juga. Terus kegiatan ID ini tipenya small serial, kegiatan ID ini primary key dan not null. Terus UKM ID ini small serial, not null tipenya. Selanjutnya membuat tabel peminjaman. Nah, membuat tabel peminjaman ini create tabel peminjaman, tanggal pengajuan ini date, not null, wajib diisi. Terus tanggal persetujuan ini date, jadi bisa optional. Terus tanggal keluar barang ini juga date, jadi optional juga bisa. Terus peminjaman ID ini tipenya small serial, peminjaman ID ini primary key, not null. Terus kegiatan ID ini tipenya small serial, not null. Aslab ID ini tipenya small serial, not null juga. Selanjutnya itu tabel pengembalian. Nah, create tabel pengembalian, tanggal
tanggal pengembalian date ini tipenya date not null, pengembalian ID ini tipenya small serial, pengembalian ID primary key dan not null, slab ID ini small serial. Nah, yang selanjutnya itu query membuat selanjutnya itu membuat peminjaman, itu create tabel item peminjaman, yaitu yang pertama kondisi barang saat keluar ini tipenya text not null, ini wajib diisi. Kondisi barang saat keluar ini tipenya teks, yang bisa opsional, bisa diisi atau bisa tidak. Terus nomor seri ini tipenya varchar 20, nomor seri ini primary key not null. Terus peminjaman ID ini tipenya small serial not null, barang-barang ID ini tipenya serial not null, pengembalian ID ini tipenya small serial not null. Yang selanjutnya yaitu ERD mencari foreign key pada tabel barang dengan jenis barang. Nah, di sini foreign key-nya yaitu barang mengambil data dari jenis barang, yaitu jenis barang ID. Nah, di sini cara mencarinya itu alter tabel gini. Alter tabel, nah dalam kurung nama tabel yang akan dijadikan foreign key. Nah, jadi ini mengambil dari entity yang ada di barang, yaitu barang. Nah, terus selanjutnya yaitu add constraints, ya dalam kurung nama kolom primary key. Nah, nama kolom primary key yaitu jenis barang. Terus jenis barang ID. Nah, yang selanjutnya itu foreign key, nama kolom yang ada di foreign key. Nah, jadi kita mengambilnya yaitu jenis barang. Nah, selanjutnya yaitu reference. Nah, ini dalam kurung nama tabel yang ada di primary key yaitu jenis barang ID, dan nama kolom yang ada di primary key yaitu jenis barang ID juga. Nah, yang selanjutnya yaitu foreign key dari tabel barang ke lab, sama seperti yang sebelumnya tadi juga. Jadi alter tabel barang, add constraint lab ID, foreign key lab ID, reference lab ID. Yang selanjutnya itu foreign key tabel kepala lab dengan lab, yaitu alter tabel kepala lab, add constraint lab ID, foreign key lab ID, reference lab ID. Selanjutnya itu foreign key tabel pengembalian dengan aslab. Nah, yang itu juga alter tabel pengembalian add constraint aslab ID, foreign key aslab ID, reference aslab ID. Nah, selanjutnya itu foreign key tabel lab dengan aslab, alter tabelnya aslab, add constraint lab ID, foreign key-nya lab ID, reference-nya lab dalam kurung lab ID. Nah, selanjutnya yaitu tabel kegiatan dengan UKM. Alter tabelnya kegiatan, add constraint-nya itu UKM ID, foreign key-nya UKM ID, reference-nya UKM dan UKM ID. Selanjutnya yaitu tabel peminjaman dengan kegiatan. Alter tabelnya peminjaman, add constraint-nya kegiatan ID, foreign key-nya kegiatan ID, terus reference-nya kegiatan dan kegiatan ID. Yang selanjutnya yaitu item peminjaman dengan barang. Alter tabelnya item peminjaman, add constraint-nya barang ID, foreign key-nya barang ID, reference-nya barang dan barang ID. Selanjutnya yaitu item peminjaman dengan pengembalian. Nah, itu alter tabelnya item peminjaman, add constraint-nya pengembalian ID, foreign key-nya pengembalian ID, reference-nya pengembalian dan pengembalian ID. Nah, yang selanjutnya yaitu mengisi data tabel jenis barang. Nah, di sini menggunakan insert into jenis barang dengan nama atribut nama jenis dan keterangan. Kenapa jenis barang ID ini dimasukkan? Karena sudah small serial ini otomatis dengan value nama jenis dengan nama jenis PC dan keterangannya PC gaming dan selanjutnya. Yang kedua yaitu pada tabel barang, sama insert into barang dengan atribut nomor seri, deskripsi, jenis barang, lab ID. Nah, barang ID ini tidak dimasukkan karena small serial. Terus dengan value nomor seri, terus deskripsi, terus jenis barang dan lab ID. Dan seterusnya yang kelima juga sama. Selanjutnya yaitu pada tabel lab. Nah, pada tabel lab ini menggunakan insert into lab, nama atribut yaitu nama dan deskripsi. Lab ID ini sudah bisa diisikan, terus dengan value
namanya yaitu lab pro dengan deskripsi lantai 2 dan seterusnya ke bawah sama. Terus yang selanjutnya yaitu query mengisi data pada tabel dosen. Nah, di sini sama juga menggunakan insert into dosen dengan atribut nama dan NIP. Terus dosen ID ini tidak dimasukkan karena semua serial. Nah, dengan value nama dosen dan dengan NIP. Misal Pak Anang Ardianto dengan NIP 19852315, terus Pak Robi Adnan dengan NIP 20015624, Ahmad Maududi 00594175, Riza Bandunata 19995262, Saiful Bukhari dengan NIP 00859634. Yang selanjutnya yaitu tabel UKM, insert into UKM dengan atribut nama UKM dan keterangan. UKM ID ini tidak masukkan karena semua serial, dengan value nama UKM-nya itu dengan deskripsi nama UKM, terus dengan keterangan. TAOS yaitu Linux and Open Source, pemacu olahraga macu, Mapala berwarna dengan keterangan berpensiun alam, Al-Azhar dengan keterangan organisasi rohani Islam, terus Selasa dengan keterangan paduan suara. Yang selanjutnya itu mengisi dengan di tabel kegiatan. Nah, pada kegiatan ini cukup banyak, yaitu insert into kegiatan dengan nama atribut, nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, tanggal selesai. Nah, untuk kegiatan ID dan UKM ID ini tidak diinputkan karena sudah semua serial, jadi otomatis. Terus yaitu dengan nama kegiatan rapat umum Laos dilaksanakan, keterangannya dilaksanakan di Aula Fasilkom. Terus tanggal dimulainya pada tanggal 14 April tahun 2021, selesainya tanggal 15 April 2021 dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya itu tabel ASLab. Nah, di sini menggunakan insert into ASLab dengan atribut nama, NIM nama, nomor HP, lab ID. Nah, ASLab ID ini tidak bisa dimasukkan karena semua serial. Nah, misal dengan NIM 19241111 dengan nama Sultan dengan nomor HP 0888999222 dengan lab ID-nya 1 dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya yaitu tabel peminjaman. Di sini menggunakan insert into peminjaman dengan atribut tanggal peminjaman, tanggal persetujuan, dan tanggal keluar barang. Nah, selanjutnya itu tabel pengembalian. Nah, dalam tabel pengembalian yaitu menggunakan insert into pengembalian dengan atributnya hanya tanggal pengembalian, karena pengembalian ID dan ASLab ID sudah semua serial, jadi otomatis. Nah, yang selanjutnya yaitu data peminjaman item peminjaman. Nah, yaitu sama insert into dengan item peminjaman dengan atribut nomor seri peminjaman ID, kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali, barang-barang ID, pengembalian ID. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat kombinasi antara primary key dan foreign key pada tabel item peminjaman pada kolom barang dan peminjaman. Nah, yaitu create dengan menggunakan create tabel peminjaman primary key, terus atributnya nomor seri peminjaman ID, barang ID, terus nomor seri, terus selanjutnya itu nomor seri di depannya varchar 20, reference barang dan nomor seri, terus peminjaman ID tipenya small serial, reference peminjaman. Selanjutnya barang ID ini tipenya small serial, reference barang. Nah, kondisi barang saat keluar ini tipenya teks, not null. Kondisi barang saat kembali ini tipenya teks. Terus barang-barang ID ini tipenya small serial, terus not null. Pengembalian ini tipenya tipenya small serial, not null. Terus constraint pengembalian ID foreign key dengan pengembalian ID, reference pengembalian dan pengembalian ID, constraint barang-barang ID foreign dengan barang-barang ID ini foreign key, dan barang-barang ID reference dengan barang dan barang ID. Ini untuk kodenya seperti ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.